kejadiannya hari apa? Itu hari Sabtu, tanggal 7 Juni. Berapa orang yang pada saat itu sedang ada di dalam lift barengan naik sama kalian? Ada total 16 orang. Oh benar, seperti beritanya kalian terjebak 40 menit. Iya, Iya. 40 menit. Mulai masuk ke menit 10 atau menit 15, mulai ada yang lemes di belakang. Satu-satunya aku coba cekankan badannya, yang paling dingin dia. Kalau aku sampai mati atau apa kayak gak tau, kayak udah pasrah aja gitu. Kamu apa yang kamu doakan saat itu? What did you tell God at that time? Save me or you surrender or what? I surrender. Kalau emang ini momen terakhir aku nggak tahu aku bisa ngeliat mamaku kapan lagi. Kayak mungkin aku teks terakhir aku cuma bisa bilang minta maaf. Maaf ya ma, aku belum bisa ngebahagiain mama. Mike, teman-teman bilang lu salah satu yang punya firasat paling kencang. Pada saat pertama kali nginjek lift, aku langsung bilang, guys, gue takut banget nih. Aku sempat ngomong di lift, guys, kalian tahu pada saat di bawah, Amel sempat ngerekam, aku ngomong, Final Destination dimulai. Iya. Did you really say that? Iya. Sumpah kak. Aku beneran ngomong gitu, Kak. Puji Tuhan, alhamdulillah kalian selamat. Jadi hari ini bisa datang ke podcast aku. Hai guys, Halo. baru kali ini ada boy band mampir dan girl band mampir ke podcast aku. Tapi ini kalau teman-teman nggak tahu siapa mereka ya, karena saya juga baru tahu sebenarnya. Baru tahu gara-gara DM-an dan gara-gara berita kalian kemarin sempat viral. Boleh perkenalkan dulu dari yang sebelah kiri. Ini sebenarnya mukanya agak mirip sama Indra Bruggman ya. Banyak banget yang bilang gitu. Iya nggak sih kok? Iya. Itu kan asal deh. Yolo zaman dulu banget. Masih ada Kan asal. ketahuan umur. Asli apa palsu ya? Iya. Karena dari kiri Indra Bruggman, dari kanan Indra Bekti katanya. Dari depan Indra Kendam. Agak jomplang ya. Halo Bekti, sehat ya Bekti ya. Oke, kamu namanya siapa? Aku namanya Ricky Laki. Ricky Laki. Iya. Wah, nama lu sih sesuai itu. Iya. Sesuai sama hidup lu. Ricky Iya. Laki, ya kan? Iya. As a man, laki-laki dan juga kayaknya hidup lu beruntung laki. Alhamdulillah, puji Alhamdulillah. Tuhan. You siapa namanya sayang? Aku Amel. Amel. Yes. Oke. Satu lagi ini Aku kayak boy band nih perawakannya. Ryan. Korea, Ryan bukan? Gautama. Ryan Gautama. Iya. Jadi kalian kerjanya apa sih sebenarnya? Aku entertainment. Sekarang lagi di acting. Oke. Amel. Aku di properti dan entrepreneur juga. Oh berarti hari Senin harga naik ya. Itu dia. Satu lagi. Saya juga acting. Oh berarti hampir Web semua series, entertainment. ya, sinetron. Oke, kenapa aku undang mereka? Kalau teman-teman nggak tahu sesuai dengan judulnya, kenapa teman-teman ngeklik? Memang mereka ini adalah teman-teman yang kemarin ini sempat terjebak di lift dengan ketinggiannya yang luar biasa. Ya, dan aku tertarik pengen tahu bagaimana experience mereka tanpa berusaha untuk menyudutkan pihak A dan pihak B. Ya. I just want to know their experience karena banyak teman-teman yang hidupnya selalu bersinggungan dengan namanya lift, Iya, right? iya, Baik iya. tempat tinggal, perkantoran, kita pergi kemana-mana juga. I think most of the times we're using lift. Iya, Ya, iya. berarti kalau boleh tahu itu kejadiannya hari apa? Itu hari Sabtu, tanggal 7 Juni. Tidak pernah terlupakan. Sabtu. 7 Juni. 7 Jam Juni. 4 sore. Jam 4 Oh sore. sore masih. Kumpulnya jam 4. Tapi Oke. kita terjebak itu tuh sekitar 4:27 nginjekin kaki di lift, keluar jam 5 lewat 7 menit. So benar seperti beritanya kalian terjebak 40 menit. Iya, Iya. 40 menit. 40 menit terjebaknya tapi rasanya seperti berapa lama? Itu benar-benar kayak kalau bisa dipercepat waktu, karena kita benar-benar setiap waktunya tuh nggak tahu kepastian apapun. Iya. Karena kan ada yang punya fobia juga, ada yang punya riwayat penyakit juga kayak asma dan segala macam. Kayak gitu, itu malah membuat kita jadi tambah panik gitu. Oke. Jadi terasa lama aja gitu di dalam lift. Oke. Berapa orang yang pada saat itu sedang ada di dalam lift barengan naik sama kalian? Ada total 16 orang. Itu sama tour guide dan security satu. Tour guide, ya. Oh, emang harus ditemenin ya? Harus. Iya, harus. Dia kan belum opening kan. Jadi Iya. kita Baru soft masih opening berarti? belum soft Belum, opening. bahkan. Belum. Jadi kalian tuh ibaratnya baru boleh nyobain aja. Diundang gitu ya? untuk Diundang. memberikan exposure. Oh, I see.
Baik, oke. Jadi untungnya, puji Tuhan, alhamdulillahnya ada orang-orang yang ibaratnya paling nggak punya kompetensi, nggak kayak kita yang ibaratnya pelangak-pelangok banget lah. Iya, If something iya, happen, iya, right? iya, iya. Jadi ada Uh, tour guide. tour guide satu, Aha. satunya security dan 14 orang lainnya influencer Oke. yang diundang. Oke, berarti semuanya sudah ready dengan Kamera. dan siap-siap nyari konten dong. Iya. Iya. Berarti sudah sampai di ketinggian tertentu di mana kalian harusnya ibaratnya sudah sampai di tempat gitu Iya, ya. iya. So Iya, the iya. lift wasn't stuck in the middle of the way. No. Bukan. No. Bukan. Itu di end, di point dimana itu lift di lantai paling tinggi di gedung itu. Oke. So biasanya kalau di lift ya, correct me if I'm wrong, biasa ting artinya you guys arrive, Iya. right? Iya. Jadi udah ting tuh. Sudah ting, tapi ting lagi, tutup. Jadi kayak Ting kebuka. kebuka tapi tutup lagi. Oh. Kebukanya cuma dikit doang dikit kayak gini. doang. Ceder gitu dan itu berulang. Berulang. Ceder. Tapi alarmnya bunyi akhirnya. Iya. Lama nggak? Hampir selama kita di situ alarmnya bunyi. Iya. Iya. Jadi the whole time kalian terjebak 40 menit, ring. Iya. 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 Dan itu getar tiap pintu ketutup ceder Liftnya gitu. getar. Dan Oke. kita juga berusaha kayak untuk nggak panik kan karena kan emang prosedur kita dalam lift kalau stuck nggak boleh banyak gerak atau apa, tenang gitu loh. Tapi kita juga beberapa manusia walaupun kita disalahin, kenapa sih ekspresinya kok pada tenang-tenang aja dalam situ gitu Iya, loh. iya. Oke. Begitu tahu dan ngerasa bahwa ceting kebuka dan ketutup tuh liftnya beberapa kali, and then it wasn't moving, berarti kan kalian wow, there's something wrong nih, gitu kan? Iya. Iya. Siapa yang nyeletuk pertama kali? Aku waktu Macet itu nih, kejebak kayak nih. aku langsung mungkin karena aku anaknya panikan. Hmm. Dan kebetulan juga teman aku yang di belakang, Mikey yang ada hadir di sini juga, dia memang udah dari awal udah mention kalau dia tuh fobia ketinggian gitu. Oke. Dan aku juga sebenarnya juga punya fobia ketinggian. Cuma setelah 1 tahun setengah aku sempat jadi pramugara, Kak. Dan itu 1 tahun setengah Wow. aku bisa ngilangin fobia itu. Tapi pada hari itu fobia itu muncul lagi, Wow. balik lagi. Dan jadi akhirnya paniknya pertama kali itu nanyain kepastian, ini pintunya kok gak kebuka ya? Oke. Tapi di paniknya aku langsung kayak tenang semua. Jadi Iya. ngerti kan, kayak panik tapi berusaha nenangin yang lain juga gitu. Padahal sebenarnya tenang semua, tapi tangan lu Iya, terus banjir. banjir Ya. gitu. Gue tahu banget karena gue juga claustrophobic, Bo. Iya. So ya gue ngerti banget sih. Tapi pada saat itu si ada tour guide dan juga ada security, berarti mereka pasti lebih berusaha untuk menenangkan semua yang ada di dalam lift dong. Awalnya iya. Dan mbak yang satu lagi kan dia tour guide kita. Salah satu yang pekerja di situ dia juga masih baru, masih empty. Awalnya dia kayak iya tenang ya gitu-gitu. Tapi menjelang kita kehabisan oksigen karena AC lift itu mati, dia juga panik. Ini boleh dibuka dulu nggak, AC nyalain dong. Dia udah mulai lebih panik daripada kita. Iya. Dan makin dia agak suaranya Iya. sedikit panik, Iya. lu makin deg-degan. Iya. Itu kan ibaratnya very human ya kayak gitu. Iya. Iya. Oke, the whole time 40 minutes akhirnya boleh cerita nggak secara detail? Apa aja tuh 10 menit pertama, what happened after that 20 minutes? Karena kan menit per menit itu tidak ada satu orang pun yang tahu. Bahkan juga mungkin lu pribadi nggak tahu, will you guys survive or not? Iya. Iya. Jujur awalnya tuh waktu panik yang kita lakuin pertama pasti emergency call. Dan si security-nya Iya. langsung emergency call kan. Iya, iya. Untuk mastiin ini apakah pintunya bisa kebuka apa enggak. Ya, Terus yang kedua, pada saat itu aku yang nyeletuk sih sebenarnya untuk ngasih saran untuk kita turun aja. Udah Iya. kita turun aja. Tapi ternyata ketika kita tekan turun pun itu juga Nggak bisa. tetap stuck. Tetap nggak bisa. Stuck dan takutnya adalah kalau kita memaksa untuk turun, ada kejadian hal yang mungkin lebih parah atau lebih buruk dari ini Kalau gitu. dipaksain Kalau ya. dipaksakan. Iya. Terus menit itu di menit-menit awal lah, menit-menit awal. Mulai masuk ke menit 10 atau menit 15, mulai ada yang lemes di belakang. Badannya mulai dingin ya. Iya. Influencer yang di belakang kita, terus si Amer juga sempat pegang tangannya waktu itu ya. Iya, satu-satunya aku coba cekan kan badannya, yang paling dingin dia. Kedua yang paling dingin Mikey, terus dia 3 orang yang paling dingin, selebihnya aman. Jadi aku cekin satu-satu. Kenapa kamu bisa yang ngecekin? Kamu ibaratnya kayak ibunya anak-anak gitu. Iya. Harus ada Kak, harus ada. Nggak tahu kayak mode, kalau ada yang lemah kayak otomatis badan lebih kuat gitu. Karena mereka semua di sini tim rantau. Iya. Iya, mentalnya. Keluarga kita yang kita punya cuma teman-teman kita doang. Iya. Oh ini temen satu geng nih perantau semua. Semuanya perantau. Mereka sih mereka. Aku di Kenapa Jakarta. kamu sampai mau nangis sekarang? I know, justru saat itu
It's okay. Justru saat itu kamu yang paling kuat. What was on your mind? Gak tahu. Keluargaku paling banyak, maksudnya kayak keluarga udah pisah dan udah punya kehidupan masing-masing. Aku anak tunggal, Ya. hidup di sini jadi kayak udah kebiasa ngehadapin apa-apa sendiri. Kalau aku sampai mati atau apa kayak gak tau, kayak udah pasrah aja gitu. Kayak udah biasa ngadapin apa-apa sendiri tapi nggak pengen lihat yang lain sampai panik. Iya, iya. Artinya lo udah kebiasa kehajar sama Iya. kerasnya hidup ya. Iya, jadi pas ngadepin gini pun kayak ya udah nggak apa-apa, tenang ya, sabar ya. Kan? Berdoa aja dalam hati. Kayak kalaupun emang harus mati ya, mau gimana? Really? Udah sampai ngomong begitu sama Kita Tuhan? semua. Kita semua. Kita 5 menit pertama kita masih positive thinking kayak oh ya kita bakal keluar kok, kita baik-baik aja, ini mungkin cuma lantai 1 gitu. Tapi di 10 menit itu kita udah kayak teks orang tua kita masing-masing. Ma, aku stuck di lift lantai 99. Mamaku juga berusaha untuk nggak panik. Mamaku juga berusaha kayak ini ya ikutin kata petugas gitu-gitu. Dan itu yang kita lakuin di dalam, kita berusaha untuk nggak panik gitu loh. Iya, dan mamaku juga sempat video call di dalam karena dengan sinyal yang terbatas, aku berusaha ngabarin keluarga di grup. Aku sampai kayak kasih pin ATM aku, apapun itu, apapun tabungan aku tuh untuk kalian yang bisa kelola gitu. Iya, iya. Karena pada saat itu doa kita bukan lagi minta keselamatan, kalaupun kita harus berakhir pada saat itu, semoga keluarga kita yang kita tinggalkan itu juga bisa ikhlas kayak gitu. Doanya udah sampai di situ gitu loh. Udah kita ikhlaskan semuanya. Sampai orang tua aku, mamaku nelpon, dan dia akhirnya saat itu ibadah sholat saat itu juga. Wow. Keluarga juga doain semua. Sempat hilang sinyal dan mereka tambah panik juga. Iya. Emang di atas itu emang signal susah banget, kayak cuma satu bar, ada wifi hilang-hilangan. Ditambah di dalam lift juga ya. Iya, ditambah di dalam lift. Kayak udah pasrah, udah bener-bener teks orang-orang tuh kayak ya udah kalau seandainya kita udah pasrah, nggak apa-apa. Tapi kita kalau bisa tetap dalam keadaan baik-baik gitu loh. Iya. Aku sampai kayak kalau di Muslim Kak, itu aku sampai baca kalimat syahadat. Itu biasanya kalau orang mau meninggal tuh kan dituntun untuk Iya. syahadat. Aku sudah baca syahadat kayak kalaupun aku harus berakhir di sini, aku pengen meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah gitu. Ya karena ya again kan dalam hidup kita nggak tahu, bahkan 1 menit ke depan kita nggak pernah tahu ya. Iya. Like at that time it's supposed to be a happy day, right? Terus teman-teman bersama dengan teman-teman yang kalian kasihi, anak-anak yang berjuang Iya. ke Jakarta, teman-teman perantau gitu, dan kalian ibaratnya punya planning A dan sampai Z gitu. Tapi again di situ baru kita mengerti ya bahwa manusia bisa punya rencana begitu banyak. Iya. Tapi emang Tuhan yang punya kehendak Iya. apa yang akan terjadi gitu loh. Apa yang kamu omongin dan siapa yang kamu telepon? Kamu sempat telepon nggak? Keluarga responnya besok. Kenapa? Nggak ada yang respon satupun waktu itu. Jadi cowokku yang respon, tapi dia di luar negeri kan, nggak di sini. Your mom? Katanya HP-nya lowbat. Besok sorenya baru ada nelpon. Your dad? Aku share di grup, aku punya 2 grup keluarga, Grup my family. Cuma, oh ada di dalam lift, iya Pak, ku jelaskan. Just it. Pas pertama nanya tadi di bawah, kayak makasih aku ada tempat untuk cerita. Sure. Kamu harus keluarin loh. Karena itu bisa jadi trauma yang... Karena kamu saat itu mengambil peran harus jadi yang paling kuat. Iya. Iya. Padahal mungkin sebetulnya kamu juga ketakutan. Takut Kak. Aku cuma baca doa Yunus yang ku inget. Jadi ini doa Yunus waktu dia yang Di dalam perut ikan. di dalam perut ikan. Di Alkitab pun juga ada sama. Surat Yunus itu Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntum minaz zalimin. Itu kayak kalau dalam keadaan terdesak Ya. atau sulit, kalau muslim ya, baca doa tersebut. Insya Allah kayak oke, aku kuat. Dalam keadaan terdesak aku pasti ada jalan untuk selamat. Makanya aku nggak setuju banget sama ya nggak tahu ya beberapa poin pandangan orang terhadap konten yang kita share itu. Beberapa dari mereka kayak menganggap enteng, kayak bilang lebay, dramatis, terlalu Dibilang caper.
Kayak, No, there's we don't know nothing. what we've been through gitu. Exactly, loh. enggak. Bawa turbulence aja ya mungkin berbeda ya. Turbulence getar aja kita juga kadang-kadang ada yang takut, ada yang enggak. Kan mental tiap orang berbeda-beda Iya, gitu. iya. So kalau minta jawab baik saat itu terjadi apa-apa sama kamu, keluarga berarti baru responnya besoknya ya. Iya. Ya tapi Iya, alhamdulillah. alhamdulillahnya. Berarti Allah masih sayang sama kamu. Iya. Jalanmu masih koma, belum titik. Ya, Iya. iya. Iya dong. Iya. 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 Dan there must be a purpose, ada tujuannya kenapa Allah masih izinkan. Oh, you could be Iya. bye-bye at that time, right? Tapi ternyata masih dikasih panjang gitu. Oh, aku nggak tahu apa, tapi yang pasti masih ada yang belum beres dari apa yang harus kamu kerjain tentunya dalam hidup kamu. Iya. Iya. Setelah itu, berarti yang paling panik kamu. Iya, I can tell. Aku yang paling panik di situ. Kenapa kamu paling panik? Padahal kamu pramugara ya. Jadi waktu itu aku tuh dari kecil aku memang punya fobia ketinggian karena pada saat itu aku pernah ada di momen di naik komedi putar apa ya namanya biang lala. Iya. Dan itu bukan stuck tapi rantainya putus dan muternya nggak terkendali gitu loh. Jadi ke atas, ke balik lagi. Dan dari situ fobia ketinggian. Tapi akhirnya setelah aku bilang aku jadi pramugara, training segala macam, fobianya hilang sama sekali. Ya. Dan pada saat naik lift pun fobia tuh nggak ada sama sekali. Tapi ketika stuck nggak tahu itu kenapa muncul lagi gitu. Oke. Padahal dan kamu tadi sempat bilang mungkin yang bikin kamu makin trauma adalah you got experience your No, friend. my friends. Iya. Jadi aku punya temen yang dia tuh namanya Ronnie Rom. Iya. Ya aku tadi juga udah nelpon untuk nggak apa-apa untuk ngebahas ini. Dia tuh jatuh dari lantai 3 ke basement, which is itu ada 4 lantai. Dan dia tuh berlima. 2 temennya lainnya meninggal di dalam lift. Dia selamat, Iya. tapi sebagai korban yang selamat dia yang paling parah. Dia punggungnya tulangnya patah, terus udah gitu kakinya patah, terus saluran kencingnya putus, dan dia harus bertahan untuk recovery itu selama 2 tahun, dan pihak gedungnya yang di situ itu nggak tanggung jawab sama sekali. Jadi ya di situ pada saat di lift yang sama dan kejadiannya serupa Terulang dong. itu teringat gitu loh. Iya. Itu teringat momen itu. Jadi makin nambah kenapa lu makin panik. Makin panik. Ada alasannya. Ada ya? alasannya. Oke. Kamu apa yang kamu doakan saat itu? What did you tell God at that time? Save me or you surrender or what? I surrender. Aku Surrender. bilang kalau emang ini momen terakhir aku nggak tahu aku bisa ngeliat mamaku kapan lagi. Kayak mungkin aku teks terakhir aku cuma bisa bilang minta maaf ya ma, aku belum bisa ngebahagiin mama. Aku tahu mama aku berjuang sendirian sebagai single parent, aku anak tertua dan aku harus cari nafkah buat adik-adik aku sekolah. Jadi kalau seandainya aku nggak ketemu, aku minta maaf dan aku pasrah. Hal ini terjadi nggak cuma ke kita doang. Kayak beberapa tahun lalu udah terjadi tahun 2015, salah satu menara terbesar di Indonesia turun dari lantai 7 sampai lantai 3 dan itu meninggal, tewas. Itu keputar di kepalaku selama kita berusaha memikirkan kita nggak di lantai segitu, kita nggak di lantai setinggi itu. Tahun 2023 terakhir di ada juga yang meninggal jeblos gitu kan. Para pekerjanya ya. Iya. Ya, jadi reaksi apapun yang kita tunjukkan kemarin di video itu bukan semata-mata mikirin tentang diri kita sendiri, tapi bagaimana keluarga kita yang nunggu kabar kita di rumah, mama kita nunggu kabar kita di rumah. Karena ada salah satu teman kita juga si Kara Gayatri yang hari ini juga hadir. Itu dia komen di salah satu video teman kita yang upload. Iya. Dia bilang dia berterima kasih banget karena sudah jagain Kara, karena Kara itu punya riwayat asma. Dia bilang gitu, mamanya makasih banget sama kita. Gitu. Jadi ya itulah reaksi-reaksi kita, yang ada yang nangis, ada yang takut. Itu tuh bukan cuma mikirin diri sendiri, tapi gimana keluarga kita yang nunggu kabar kita di rumah. Oke. Kara boleh tukeran sama siapa sayang namanya? Ryan boleh tukeran sama Kara, cerita sedikit. Kara, how do you feel right now? Apa ya, masih kayak nggak ini aja kak, masih I'm still very shocked. Masih shock yang nggak nyangka aja bisa di sini bareng-bareng sama teman-teman aku, sama keluarga aku. Apa yang ada dalam pikiran kamu saat itu? Ya nggak tahu if I'm gonna make it gitu. At that time ya aku udah sama kayak Ryan bilang, udah ya pasrah aja gitu. And then I text my mom juga kan. What did you tell her? I just told her like, hey, I'm stuck at
level. And I love you. Cause kayaknya she can live better kalau tahu gitu closure dari anaknya. Well, you know, Iya. I'm thinking about her and you know, I'm very close with her. Apa yang mama bilang? Karena kan sinyalnya susah ya. Iya. At that time juga mama aku tuh orangnya tipe kalau yang strong woman karena dia single parent. Jadi dia coba untuk nggak panik, tapi I know like she's very worried about me gitu loh. Kayak coba nggak nangis gitu loh di telepon. Minta mama doa nggak buat kamu? Ya pasti Kak, minta lebih kayak udah pasrah aja gitu. I know dia pasti bakal doain aku, cuman udah kayak yang you know I love you and you know I want you to be okay. Kalau if I'm not gonna make it. Wow, udah sampai berpikir. Iya. Iya karena takut banget Kak. Jujur aku takut banget. Jadi di lift Kara adalah salah satu yang paling tenang juga. Karena dia yang paling tenang. Tapi ternyata di balik itu dia menyimpan rasa takut karena ketika dia keluar dari lift dia langsung Aku bener-bener nangisnya pecah. storm out, nangis gitu. Emang ya tuh I'm not gonna make it gitu at that time. Was there any conversation between you and God at that time? Because nobody can help you. Nggak ada yang bisa tolong kamu kan? Ya pasti bilang kayak you know God, you know I know I'm not always present. Iya. Tapi at this time kayak if I'm gone ya just please take care of my family gitu. Dan teman-teman bilang Kara yang punya asma. Iya. Iya Kak. Kamu nggak asmanya? Puji Tuhan ya nggak? Nggak puji Tuhan enggak. Aku bener-bener kayak udah mikirin aja, you know, ngeliat teman-teman aku, dia mikir aja kayak ini lift kalau jatuh gitu, udah mikirin kayak gitu sih, jujur. Tapi percaya nggak, dari sebelum kita naik tuh sebenarnya Mike yang datang juga hari ini tuh Mike dia udah punya firasat. Really? Iya, dia salah satu orang yang firasatnya cukup kuat. Apa firasatnya? Dia sampai bolak-balik toilet gitu dan dia selalu nanya, ini aman nggak? Oke. Ya karena untuk ketinggian seperti itu kan pasti apalagi mungkin belum pernah gitu ya. Iya. Pasti ada there's always like a doubt at the back of our head kan. Tapi Iya. karena kita excited, Iya. kita pengen nyoba and you Iya. guys still young ya kan. Ya pasti pengennya hidup cuma sekali. You only live once. Come on dan ada teman-teman kan serunya gitu. Nah pada saat di dalam itu setelah udah 30 menit, wow, terus 30 menit aja rasanya kayak 2 jam kali ya. 42 menit kayaknya. Dan akhirnya 42 menit. Di 30 menit pertama siapa yang pegang komando untuk what should we do, or everybody just finally like ya clueless pada akhirnya hanya bisa menunggu. Kayaknya di menit 30 tuh semua udah fokus untuk ngabarin orang tua, keluarga. Dan dan pada saat itu di 30 menit lebih itu udah mulai teknisi. Nah, gimana ya ini kalau ngomongin ini jadi kayak terkesannya memojokkan pihak A atau pihak B ya. Cuma teknisinya datang di sekitar 30 menit ke atas lah gitu. Dimana di situ mulai ada titik cerah ya untuk kita. Jadi aku berinisiatif di balik kepanikan aku ini. Aku berinisiatif untuk ngajak berdiri semua teman-teman yang lagi duduk. Yeah. Untuk kita doa bersama apapun keyakinannya. Wow. Karena dari tadi kita lupa banget kita Karena everybody was panic ya. Iya, kita mungkin mikirin bagaimana kita dengan keluarga, tapi kita di situ terjebak 16 orang semuanya akan jauh lebih kuat ketika kita doanya bersama di sini. Jadi aku bilang kayak, yuk kita berdiri, kita doa bareng-bareng yuk. Ini sudah ada titik cerahnya. Yeah. Apapun keyakinannya, Tuhan pasti dengar. So Muslim, Christian, Yeah. whatever your religion, Iya. Buddhist, At that time you guys bener-bener kita doa Pegang sama-sama. pegangan tangan kita doa. Doa bareng. Dan kebetulan di sini juga perwakilan aku Muslim, Kara Yeah. juga Kristen, terus Yeah. si Mike juga Buddhis. Yeah. Jadi kita punya keyakinan beda-beda, tapi tujuan kita satu untuk Tuhan, bantu Yes. kita malam ini. The power of prayer ya, kekuatan doa dari 16 orang yang ada di dalam ya. Iya. Wow, luar biasa, that's amazing. Yang nggak bisa dipungkiri. Iya. Ya salah satunya ya mungkin kalian masih bisa saat ini dan tertolong saat itu ya kekuatan dari doa 16 orang ini gitu. Iya. Setelah itu mulai bisa dibuka atau mulai ada suara atau apa yang terjadi? Suara tuh sudah mulai kita dengar dari menit awal sebenarnya, menit 10 menit 15 menit, tapi belum ada pergerakan sama sekali. Jadi karena ternyata teknisinya masih
menurut informasi yang kita dengar dari emergency call, jadi supaya nggak terdengar ngarang atau apa Iya, kan. iya. Menurut informasi yang kita sama-sama dengar dari emergency call, teknisinya lagi on the way. Iya. Oke, jadi kita udah dengar suara tuh dari awal, tapi pergerakan itu mulai ada tuh di 30 menit, setelah 30 menit lah. 30 menit ke atas, mulai ke 40-an. Oke, setelah 30 menit pertama ngobrol atau udah diem-diem berusaha untuk saving oxygen karena itu kan liftnya mati berarti. AC-nya mati ya? AC mati gak sih? Berapa menit setelah itu baru mati ya? Iya, berapa menit setelah stuck mati, terus udah gitu mulai ngerasain gerah, semuanya pada buka jaket Iya. segala macem. Di situ baru si tour guide-nya minta untuk dinyalain lagi, tolong nyalain AC-nya, tapi dinyalain lagi, habis itu mati lagi, kayak gitu. Wow. Nggak tahu Oke. sih. Anything else yang spesifik yang kalian mungkin mau cerita tentang kejadian itu? Karena is there anything in your mind? Ya, at that time, as they said, kayak sampai ke menit 10 tuh kita masih yang kayak super masih panik banget, Iya, Kak. Kayak ini gimana ya, beneran gak sih kayak ini kena prank gak sih atau apa sih gitu, Iya, ngerti iya. gak sih sebenarnya? Masih berharap it was Masih prank berharap ya? it's a prank gitu, kayak oh ya udah it's a prank, kayak mungkin part of the you know Entertainment-nya lah ya. entertainment-nya lah kayak gitu. And then kayak udah menit ke 20 30 tuh semua udah panik pun udah, ya ada yang duduk di lantai, aku duduk di lantai karena I thought kalau aku berdiri aku bakalan Yeah. pass out kan, karena I know I'm not that well gitu loh. Iya. Jadi aku udah duduk, ya udah you know udah nggak ngerti lagi sih pas di situ harus kayak gimana. Dan ya udah terakhir kayak Ricky bilang let's just pray gitu. Iya. Yang kita Inisiatif siapa tuh untuk berdua sama-sama? Ricky. dari yang paling panik, Iya. dia Dari bisa yang paling bilang Because you're the most panic one. Iya, iya. Aku karena pada saat itu kan aku udah bilang yang aku bilang aku udah mulai ikhlas, aku udah mulai pasrah itu. Di situ aku baru ingat bahwa ya udah satu-satu yang kita punya sekarang Tuhan. Mau kita ngabarin nyokap, mau kita ngabarin They keluarga, can't do anything about it. Iya, They cannot benar. do anything. The only one yang kita punya adalah Tuhan. Dan itu lantainya tinggi banget, which is semoga sih doanya lebih cepat nyampe ya. Karena tinggi banget ya Kak. Jadi, ya, jadi kayak That's good. You can find comedy in the business. That's good. Jadi lo mulai berdamai dengan keadaan. Karena makin tinggi gue makin bisa deket deh. iya kayak gitu. Doanya cepet dijabah. Wow. Oke. Berarti karena lo yang paling panik dan kepanikan lo tuh, tapi you take your panic Yeah. to God. Yeah. Bersama dengan teman-teman. Tapi justru ketika aku sudah pasrah gitu, aku udah mulai bisa ngajak bercandaan yang lain kayak gitu. Kayak ketika aku sudah pasrah ya, aku mulai ngajak bercandaan. Aku bilang tetaplah semangat walaupun kamu putus asa kayak gitu. Kayak tetap ngajakin yang lain untuk semangat. Padahal Iya. tadinya tuh panik banget. Tapi setelah aku pasrah, aku nggak tahu kenapa. Kayak There's a power. power, that power. Sayang, apa yang mau di-share sama kamu? You need to release it. Nggak, di sana aku bahkan nggak nangis, nggak apa loh. Really? Iya. Amel bener-bener Nggak nangis. Amel tuh bener-bener nyemangatin orang-orang, Kak. Iya. Kayak bener-bener ngecekin, you okay. Pikirin aja in your mind tuh kalau ini tuh nggak level segitu. Iya. Pikirin aja level 1. Kayak you know, Iya. kayak bener-bener kayak gitu, Kak. Wow. Amel, She's our mother. I think I think that time God did something to you Yes. that to make your role. Tuhan ada di saat itu membuat peran kamu begitu kuat in order that you can help your friends. Iya. Karena harus ada yang kuat. Karena kalau semuanya panik pasti malah saling nyalah-nyalahin Iya, gitu. iya. Kan udah gue bilang jangan naik. Iya, Iya, And the iya. more you get panic, heart rate-nya juga makin naik kan. Iya. Iya. Nangisnya justru besok pas Besoknya? teleponan sama mama. Itu baru nangis, pertama kali nangis. Jadi pas keluar. Dari kerja nggak nangis, nggak ada, biasa aja. Wow. Tetap senyum, ya biasa. Besoknya baru nangis. Nangisnya kenapa? Karena iri. Mereka nggak punya bapak, tapi orang tua mereka sepanik itu. Aku orang tuaku 2, papaku 2, adekku banyak. Oh sayang. But you have Mereka keluarga aku, Kak. kamu punya kita. Jadi ini geng bener-bener deket ya. Iya. Kita dipersatukan sama Tuhan. So not family by blood, Iya. family by love. Iya. Iya.
Iya. Gila sih lu, geng. Gue pikir cuma temen-temen deket aja. Temen deket dan experience the same thing. Enggak. Keluarga. Sayang. Semuanya nangis teman-teman ya gitu. Gak kuat aja sih Kak ngeliat kayak mereka juga kayak, apalagi kayak jadi aku di belakang aku tuh ada Mike juga pertama tuh dia bener udah panik sampai akhirnya tuh dia diam juga Kak. Udah saking nggak tahu gitu loh, Mau ngapain kayak mau lagi ngapain lagi dari panik banget. Karena dia dari awal yang udah sense itu, as Ricky told you kan, udah ke toilet apa segala macam sampai diem gitu loh. I'm like, Siapa yang masih sempat ngerekam? Oke, kita mostly Iya. mostly Ya, just in rekam. case. Just in Iya. case. Ya, mungkin bukan untuk bukti atau apa ya, Iya. tapi for memory. Yeah, Memory for lah, memory, Kak. for We memory. survive, we got this nih. Iya. Tapi aku juga makanya pulang itu aku bilang sama yang lain, aku bersyukur kita dibalik dari musibah ini kita juga ada rasa bersyukur. Karena yang bersyukurnya adalah nggak semua orang punya pengalaman ini untuk lebih dekat sama Tuhan. Karena ternyata maut itu dekat banget sama kehidupan kita. Iya. Sedekat itu. Bener. We just don't realize it sometimes. Iya. We take life for granted. Iya. Kita pikir ya naik lift lewat bisa. Iya. Jangan ini. Iya. 40 detik doang kan ke atas. Iya. Emang bener Kak, 40 detik doang. Makanya kita berani ke atas, oh cuma 40 detik. Ah bisa lah. Ternyata dari 40 detik jadi 40 menit. Iya. Mikirnya tuh udah, oh ya ini advance banget lah. Iya. Kayak Iya. keren nih, something different gitu. Iya. Oke, ada satu lagi yang mau share? Iya. Boleh ganti? Mikey, Ya. sini. Oke. Mikey, teman-teman bilang lu salah satu yang punya firasat paling kencang. So, what did you feel sebelum akhirnya that thing finally happen? Oke, sebelumnya kan aku memang orangnya fobia ketinggian ya. Terus beberapa kali itu aku tuh ke toilet sampai Amel tuh teks aku. Amel teks, Mikey lu di mana? Lu pup ya? Dia bilang Iya. gitu sampai kayak gitu. Dan aku tuh kayak bener-bener panik. Aku beberapa kali ke toilet. Terus akhirnya sempat aku bilang, ini kita nggak apa-apa kan? Beneran nggak apa-apa kan kita naik ini setinggi ini loh, aku bilang gitu. Terus kemudian Kara bilang, guys, aku kayaknya nggak pengen ikut deh. Kara sempat bilang gitu. Tambah aku jadi tambah feel banget. Ini kayaknya kita nggak perlu ikut deh, gitu. Jadi mendingan nggak. Terus kita tetap kayak berusaha. Aku tetap meyakinkan semua, mendingan kita nggak usah ikut. Terus tahu-tahu akhirnya ya udah kita coba, ya udah kan toh cuma 40 detik. Iya. Habis itu ya udah coba ikutin aja di situ. Iya. Terus ya udah pada saat pertama kali nginjek lift itu tuh bener aku kayak kita nggak apa-apa nih ya. Terus tahu-tahu liftnya tuh pada saat nutup langsung kayak bunyi tit gitu. Terus aku langsung kayak pada saat dia langsung naik, aku langsung bilang, guys, gue takut banget nih. Oh, lu udah geretek tuh. Iya. Aku, sama- Iya. aku takut Mikey banget nih. udah banget situ. Terus sampai di atas, yang pas udah paling atasnya pada saat mau buka lift langsung bunyi lagi tit. Itu langsung aku paling panik. Iya. Mungkin aku orang kedua yang paling panik dari Ricky. Pertama kayaknya kamu. Oh iya. Gue orang pertama yang paling Karena panik. lu sebenarnya udah punya firasat-firasat Iya. nggak mau sebetulnya. Dan aku tuh bener-bener nggak mau ikut gitu. Terus abis itu bener-bener kayak udah mulai tet sekali. Terus security-nya bilang, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Habis itu udah mulai tuh panik. Habis itu tuh udah menit kedua, guys, gue takut nih, beneran kita nggak apa-apa di sini. Dan itu tuh bener-bener aku kayak kehilangan arah, kayak gue nggak tahu mau ngapain di situ. Cuma Dan- udah naik ya? Iya udah naik. Terus kayak sedikit aja yang gerak, itu lift kita goyang. Iya, iya betul. Sedikit aja yang gerak itu goyang. Iya. Ada yang duduk aja itu Iya, goyang. betul. That's why aku tuh memilih untuk diem. Karena tinggi juga kali Iya. ya. Iya karena Jadi tinggi lebih dan kerasa goyangnya. kerasa goyangnya. Jadi pada saat itu kayak langsung aku mendingan diem aja daripada aku bikin suasananya lebih panik. Iya. Aku ngeliat Ricky udah panik. Aku tuh bener-bener panik banget. Tapi yang gimana aku harus nekenin egoku. Iya. Sempat aku kayak bilang sama Ricky, lu harus tenang. Kalau lu panik, semuanya ini panik. Kita Emang nggak Ricky dapat ngapain? oksigen. Ricky ngapain? Nah, mulai duduk. Ricky duduk, ngomong. Gerak-gerak terus, oh. Iya, gerak, ngomong, terus ngomel gitu. Nggak Ricky. ngomel, nggak ngomel. Jangan dirusak nama gue di sini. Nggak ngomel, nggak ngomel. Dia melakukan pergerakan Iya, banyak. dia melakukan pergerakan. Melakukan pergerakan, terus aku bilang, Ricky,
bisa lu stop dulu gitu. Karena kalau dia panik, kita semua di situ panik semua. Jadi aku panik, tapi bener-bener aku merasakan kayak yaudah aku mendingan diem aja. Terus habis itu yang lain tuh pada kayak udah teks keluarganya. Terus aku tuh bener-bener belum mau nge-teks keluargaku. Why? Kayak aku takut mereka kepikiran. Aku takut mereka kepikiran. Jadi apalagi nyokapku tuh orangnya panikan banget. Yeah. Jadi aku nggak mau teks nyokapku, sama sekali aku nggak nge-teks. Yang aku teks tuh kakakku. Kakak yang memang benar-benar deket sama aku. Dan itu setelah mereka udah teks semua, dan aku tuh kayak ini beneran kita harus menyerah sampai sini. Kayak gua harus bener-bener konteks keluarga gue kah gitu. Terus akhirnya aku tuh bener-bener menyerah. Akhirnya aku kontak kakakku. Aku kontak, aku kejebak di lift lantai sekian. Aku cerita, terus dia langsung call. Yeah. Detik itu dia langsung call, lu kenapa di situ? Dia bilang, gimana cara lu harus keluar? Terus itu kayak bener-bener aku langsung kayak, ya udah, lu jangan panik dulu, gue juga panik di sini. Aku bilang gitu. Kayak aku juga berusaha tenang, dan terus aku melihat di belakang udah pada lemes karena kehabisan oksigen. Terus aku mulai panik. Terus Amel tuh bener-bener langsung datang, pegangin tangan kita. Itu yang bikin bener-bener kita mulai meredah untuk paniknya. Amel bener-bener satu-satu dipegang tangannya. Bikin kita nggak panik. Dan aku sempet kayak meluk mereka dari belakang, guys, aku panik. Aku meluk Kara, terus Amel di depanku. Aku peluk bahu mereka. Terus aku bilang, guys, aku beneran panik di sini. Gimana kita? Terus udah menit ke 30, itu aku cuma kayak udah diem, udah nggak bisa ngapa-ngapain, terus kayak udah pasrah, udah menyerah. Udah menyerah dengan keadaan yang kayak gini. Terus yang kata Ricky, kalau misalkan memang ini tuh sekali seumur hidup pengalaman, tapi aku juga nggak pengen pengalaman kayak gini sih. Nggak ada yang mau ya. Iya. Nggak ada yang mau. Terus Was it cross your mind at that time that mati nih gue? iya, aku udah kayak ya udah aku pasrah aku mati. Beneran aku pasrah kayak ya udah aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tuh kayak kita di pesawat aja langsung goyang dikit aja aku tuh langsung panik banget di situ. Terus kalau misalkan di mana kita di lantai, kalau jatuh lepas banget, ya udah mau gimana lagi. Aku udah kayak kepikiran gue udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada solusi lagi buat ini. Jadi kita cuma berharap dari yang di engineering yang di luar itu bisa secepatnya ngeluarin kita. Itu yang cuma satu itu doang harapan kita sih. Itu harapan kita satu-satunya. Dan juga harapan kita untuk berdoa sih. Ricky udah ngajak kita untuk berdoa. Itu juga langsung kita kepikiran, oh iya kita harus berdoa dengan situasi kayak gini. Gitu. Dan satu juga penyesalanku. Apa tuh? Aku sempat ngomong di lift, guys, kalian tahu pada saat di bawah Amel sempat ngerekam, aku ngomong Final Destination dimulai. Did you really say that? Iya. Sumpah Kak. Aku beneran ngomong gitu kak. Oh, it's okay. Dia ngerasa bersalah banget sih. Aku merasa bersalah banget. Mungkin itu juga yang dibilang tadi kak, feeling kali ya, nggak bisa bohong ya. Aku ngomong gitu, terus aku kayak ngomong sampai situ kayak, nah, ya udah nanti aja dibahasnya yang rekaman tadi. Aku bilang gitu. Kayak aku nyesel banget ngomong gitu. That's okay, that's okay, that's okay. Kayak kenapa gue ngomong gitu loh. Dan lo ngerasa, jir, jangan-jangan gara-gara gue ngomong itu Iya, kejadian. karena yang kita tahu ucapan itu adalah doa. Padahal niat aku cuma bercanda. Ya. That's okay. Terus pada saat keluar, mereka dengan aku akuin Ricky masih strong, Amel, Ryan, Kara dan aku tuh udah duduk lemes. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kara nangis dan aku di sebelah Kara diem. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dan aku selalu kepikiran dengan ucapanku. Ya, mungkin ada rasa bersalah itu tadi. Ya. Gitu. Kamu doa nggak waktu, maksudnya bukan doa yang bersama,
doa kamu sendiri, apa yang kamu ngobrol dan ngomong sama Tuhan saat itu? Aku bilang, Tuhan, kalau memang ini jalanku harus jatuh dari sini, yaudah aku akan pasrah. Tapi kalau misalkan memang aku masih bisa dikasih kesempatan, aku menyesal banget dengan ucapanku itu. Aku benar-benar nyesel. Karena memang niatnya bercanda, tapi kenapa benar-benar se-energik itu pada saat nyampe di lantai tersebut. Ya, ya, ya. Karena kita percaya emang benar yang kamu bilang. There's a power in your word ya. Dalam ada kuasa dari perkataan. Tapi ya, again, we live and learn. Ya, nggak ada yang bisa dirubah saat itu. Emang itu hari yang Tuhan izinkan. Iya, Betul. yang Tuhan izinkan. Dan apa yang diizinkan Tuhan pasti akan membawa kebaikan buat kalian. I don't know what to be exact for each of you yang saat itu diizinkan Tuhan 16 orang di situ. Kan tadi lu juga bilang, gue juga gak mau sebenarnya. Kalau ditanya, this is once in a lifetime experience. Who wants that? Iya. Who wants to be stuck in a lift? Gak ada yang mau kan? Iya. Tapi kalau diizinkan Tuhan, there must be a purpose buat 16 orang yang di dalam gitu. Iya. 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 What for you? Setelah lu bisa keluar and then you survive almost death experience. Iya dong. Iya. Itu kan ibarat tadi lo bilang, anjir ternyata gue gak pernah sadar maut tuh ternyata sedekat itu di hari-hari kita gitu. Apa yang lo ngerasa bahwa it hasn't finished in your life? Mungkin aku ngerasa kayak aku masih punya mama. Dan kebetulan juga aku lagi ngegedein ponakan aku 2 orang. Ya. Which is mereka berkondom home juga. Jadi aku ngerasa ini belum selesai. Ya. Masih banyak mimpi yang aku pengen untuk ngebahagiain mereka. Ya. Masa depan mereka juga, ponakan aku sih lebih tepatnya ya, dua-duanya. Itu mereka masih punya masa depan yang harus aku support juga, kayak gitu. Terus ya aku berjuang banget ada di entertainment karena di pekerjaan aku sekarang gitu, dengan apa yang aku dapatkan sekarang itu juga dengan perjuangan banget gitu. Harus kayak papa aku kan nggak support aku sampai harus ada di Jakarta. Sampai akhirnya aku ada di Jakarta, aku ngerasa ini belum selesai. Aku masih punya planning untuk ngebanggain keluarga aku. Kamu orang mana sih? Aku orang Lombok, Oke. Berarti kamu juga perantau ya? perantau. Jadi kayak gitu. Jadi menurut aku kalaupun memang ini jalannya, ya Tuhan aku pengen selesai dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau memang belum jalannya, aku masih pengen ngebahagiain mamaku. Oke. Masih ada tanggung jawab yang belum beres ya. Iya. Michael, what's for you? Apa yang menurut kamu Tuhan pengen yang belum selesai gitu, your mission in this world? Aku terus terang kan kita semua perantau ya. Kamu dari mana sih? Aku dari Bangka. Semua perantau ini? Iya. Karena dari mana? Aku nggak di Jakarta. Oh, Di iya. Jakarta. Ryan ya dari Ryan Jakarta. Jakarta. Siapa sih? Amel? Belitung. Belitung. Doni. Doni Jakarta. Ryan. Ryan. Siapa Doni? Oke. By the way, ada yang kaul nggak di dalam? Ada yang apa? Kaul. Kau? Tahu kaul nggak? Iya sih, Kak. You made a promise with God. Kayak if I survive this, Soalnya I'm gonna do this gitu. Iya, kalau gue pernah soalnya, I tell you a little bit story. Jari gue tuh hampir pernah putus waktu pada saat gue bulan madu, Bo, coba cincin gue nggak bisa keluar. I was in Bali, so my ring stuck. Jadi the whole time, dan hotel gue tuh di tengah, at that time di tengah, like in the jungle. Jadi itu 2 hours hanya untuk mencari hospital on Sunday morning. Jadi ini udah biru dan ini udah nggak bisa keluar. Makin gue gerak-gerak, makin gue panik, makin nggak bisa keluar. So gue ngerasanya ini jari gue kalau misalnya kelamaan ya. Masa gue nge-MC begini cuy. Iya, Kan? oke. Coba jangan namanya Tuhan Yesus, jangan sampai. So I made, kalau lagi dalam keadaan gitu kan suka kadang-kadang kita berkaul. Iya. Ya kan, I made a promise with God. God, if you let me pass through this test, this challenge, gue akan begini-begini. Ada yang mau bikin kaul nggak at that time? Nggak kepikiran ya at that time? Iya. Jujur aku nggak kepikiran belum sih. kepikiran. Kepikiran selamat kan? Kosong. Kayak Nggak kepikiran selamat. Iya. Oh my God. Udah gak kepikiran selamat bener. kepikirannya cuma kosong, ya udah pasrah. Pasrah. Udah pasrah di situ. Selesai. Bener-bener nggak ada kepikiran untuk yang gimana, udah pasrah. Ini udah menit ke-30, kita udah bener-bener pasrah di situ. Doanya udah berubah semua dari menit pertama mungkin minta doa keselamatan. Selamatan, Di diselamatin. menit ke-30 ke atas sudah doanya ya udah pasrah apapun yang terjadi. Wah. Jadi akhirnya pertolongannya tuh gimana sih, Pak? Dibuka pelan-pelan gitu?
dibuka dengan ada dia ternyata mereka punya mungkin kunci Alat atau ya? apa Katanya alat. kalau aku nggak salah dengar itu, dia ada kuncinya. Kunci yang diambil sama tim engineeringnya. Pertama kan datang nih orang itu nggak tahu siapa. Kemudian dia bilang, kita tahu call lagi, oke, engineering lagi ke sana lagi, dibilang gitu. Iya. Engineering lagi ke sana itu mau nganterin kunci. Oke. Nah, kunci mungkin untuk menutup pintu otomatis Iya, kali iya, ya. Karena pintunya tuh kan benar-benar dari kebuka di 2 cm langsung nutupnya kenceng banget gitu. Jadi itu. Iya, jadi dibuka dengan cara mereka luarnya dulu, baru dalamnya baru kebuka ya. Betul. Kan 2 lapis biasanya. Iya, kan? Tapi luarnya kalian dulu. nggak stuck di antara level kan? Emang Enggak, udah enggak. sampai di level itu tuh. Udah sampai di tinggal level nggak bisa itu. kebuka doang kan? Iya. Tapi ada yang buat kita tambah panik itu adalah ketika dari emergency call bilang jangan panik karena ini ada pergerakan. Tapi Iya, kita nggak iya, tahu benar, itu benar, benar, ada maksudnya apa di situ karena itu dia. Makanya menurut aku kalaupun ada terjadi sesuatu, kita nggak pernah minta untuk hal-hal Iya, yang iya, chaos ya. Tapi kalau misalnya sesuatu terjadi, please gunakan bahasa-bahasa yang bisa disampaikan dengan baik karena kita pasti dalam keadaan panik apapun akan buat kita jadi panik karena pada saat Pergerakan itu. karena kalian gerak-gerak kali gitu. Nah Maksudnya, itu dia, kita I see. pikirnya tuh si liftnya ada pergerakan ke bawah atau apa kita nggak iya. tahu. Jadi itu ngebuat jadi tambah panik. turun gitu ya. Oke, iya iya. Gitu. iya. Karena semua di dalam 16 orang kan pasti gerak-gerak gitu. Iya ya. iya. Oke, so akhirnya kebuka. Siapa? Ada yang muntah ya? Bukan. Lemes semua sih. Lemes sih, Kak. Kita semua lemes. Kita Ada yang pingsan nggak? Hampir Hampir ada yang pingsan yang di dalam di tapi. belakang. Karena yang di belakang aku tuh pas aku lihat belakang, aku gini, terus dia tuh sampai kayak udah duduk ke bawah udah kayak gini. Udah kayak gitu, Iya. udah nunduk, Terus, agak nunduk. tapi Iya. dibuat tetap sadar sama temennya Iya. diajak ngobrol, Betul. pipinya ditampar-tampar dikit gitu loh. Terus yang aku bilang siapin oksigen di Iya, luar. sama Siapin air putih. oksigen di luar, air putih dan medical anything yang buat bantuin di sini. Iya, iya. Begitu keluar ada Ada air Ada. putih, ada Oksigennya, oksigen. air putih dan Air nyaka putih. putih itu ada. ready ya. Iya. Oke. Turunnya naik apa kalian? Nah, itu dia. Tadi awalnya iya. kita tadi iya. Awalnya kita udah nggak kuat kan, Kak. Maksudnya karena udah bershock banget pas kebuka. Aku duduk di bawah, dia Iya. juga duduk di bawah. Udah mikir kayak nggak mau lagi nih Naik kayak lift, gini karena ini udah benar-benar dikasih kesempatan untuk selamat. Kita tadinya mau turun tangga aja. Iya. Kita mau Tadi turun waktu tangga. udah tangga Kan jauh tuh. darurat. Ya kita nggak, maksudnya mikir Iya. nggak apa-apa dia lama. Iya, yang Gitu penting loh. selamat gitu loh. Pelan-pelan Penting turun selamat. tangga. Karena mungkin bukan lebih kayak aman atau enggak, tapi lebih kayak ke mental kita saat itu belum Sanggup stabil. lah, iya, Heeh. Karena kita masih shock di situ dan kita masih duduk di situ tuh sekitar 20 menit 20 lah ya. menitan. 20 menitan, 20 ya. Karena kita 30 menit masih lebih kayaknya. ya, sekitar segitu. Karena kita masih trauma di situ. Iya. Setelah itu turunnya? Akhirnya kita turunnya pakai lift barang, lift service. Lift service. Jadi dari pihak mereka bilang kapasitas lift service tuh biasanya dibuat lebih dari tamu yang kita pakai. Jadi kayaknya akan jauh lebih aman. Iya. Dia bilang kayak gitu. Iya. Jadi ya udah, tapi kita minta pada saat itu harus ada yang ngedampingin dari pihak mereka supaya Iya. ya kita fair-fairan aja Iya, gitu. iya, iya. Akhirnya turun. Itu pun di dalam lift service tuh bener-bener yuk turun yuk kayak gitu karena kan lebih lama dia turunnya kan dari dari lantai 40 atas itu. detik ya. Betul. Iya, iya. Wow. Tapi ada permintaan maaf kan? Ada permintaan maaf. Dan waktu turun pun dibawain kayak tabung oksigen Iya. Iya, buat iya. jaga-jaga. Ya artinya they took responsibility kan. Iya. For Iya, both of you, this is not something yang memang disengaja. Ya, I don't know if it's force major or not, tapi something yang di luar dari diekspektasikan dan Iya. di-plan Iya. gitu ya Betul. kan Iya. gitu. So you guys upload on social media bukan again untuk menyudutkan, untuk menjelekkan. Maybe you just want to share experience that you felt ya at Iya, that time iya, gitu iya. ya. Dan juga ya awareness untuk banyak orang karena sebetulnya kan ya knock on wood hal kayak gini kan bisa terjadi sebenarnya error kayak gini kan bisa terjadi dimanapun Iya, dan iya. kapanpun. Kebetulan saat itu karena tinggi panik takut sebenarnya nggak tinggi banget juga kita pasti panik ya. Iya, Dia iya. bilang lantai 3 aja kita panik lah Iya, gitu. iya. Dan ya sebagai manusia yang lewatin experience seperti itu, you feel like you want to share, Iya. bukan bermaksud menjelekkan tapi berbagi apa yang kalian rasakan gitu ya. Iya, iya. Walaupun ada yang bilang lebay atau segala macam gitu. Iya, iya. Karena ya mungkin kan orang itu tidak mengalami Mengalami kayak langsung. kita. dan mudah-mudahan tidak Tidak akan Tidak pernah ada mengalami. yang mengalami. Right. Iya. Oke, anything else you guys want to share? Mel, sayang, ada lagi?
Ada. Gantian kali ya sama Iya, Ryan. boleh gantian sini. Kalau dari pendapat aku mungkin ini salah satu rencana semesta ya. Kenapa kita yang bisa ada di dalam situ? Bisa jadi emang kita dipilih karena kita bisa menyuarakan tentang keamanan ini. Kalau seandainya itu orang biasa yang nggak punya platform untuk Kenapa menyuarakan harus ini, influencers? iya, kenapa? Kalau misal orang biasa mungkin kejadian itu ya udah hilang gitu aja. Dan ini bisa jadi warning juga buat setiap pihak yang terkait tentang keamanan lift tersebut gitu. Ya, dan lift manapun, Iya, Lift lift manapun. right? Lift manapun, ya, Iya. yang artinya bersinggungan dengan jiwa manusia, Betul. ya harus diusahakan tentunya, as you said, on the top priority keselamatan di atas segalanya. Iya, iya. Iya. So you feel that bahwa kamu berasa bahwa you've been chosen, dipilih. Iya. Iya. Karena perhatiin nggak Kak Melani, di lift itu 16 orang, 14 influencer dan mereka semuanya masih muda. Bayangin kalau di situ ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin punya riwayat-riwayat Ya, ya, penyakit. ya, ya. Tapi kita dipilih di situ 14 Muda-muda, orang, ya. muda semua. Around 20, around 30 dalam keadaan fisik yang masih sehat. Betul, kalau tua-tua takutnya serangan jantung ya. Iya, makanya. Dan kita awalnya juga nggak mau masuk lift yang Iya. ngejebak kita itu. Kita tadinya Kita mau mau masuk lift yang lift tengah. Iya. Terus sama petugasnya mereka bilang, udah masuk aja ke lift yang ini gitu. Ini ada immersive experience-nya gitu loh. Iya. Which is kayak, oh ya udah kita cobain. Tapi ternyata kita kan juga nggak tahu kalau seandainya itu akan terjadi. Iya, iya. So, kamu trauma nggak? Aku trauma sih. Karena sejauh ini aku baru pertama kali ini keluar kamar setelah 3 hari. Iya. Kayak aku nggak ngerasa keluar rumah itu aman. Kayak Amel juga untuk dia naik ke apartemen dia sendiri. Lantai 30 dia nggak berani. Dia jongkok, tangan dia dingin, pucat. Iya. Mungkin butuh waktu ya. Jadi tadi naik lift ke sini juga kalian juga Iya, Iya, itu Itu deg-degan. itu pertama kali kita naik lift setelah kita tadi turun terus tadi. satu grup lagi. Iya. Iya, iya. Jadi kayak Tuhan udah sekali aja ya pelajarannya cukup gitu. Ini Ya. please gitu. Di kantor pun aku di lantai 4, itu aku nggak mau naik lift, Naik tangga jadi. naik tangga. Jadi belum berani buat naik lift. Iya. It's very traumatic ya. Iya, traumatik. Iya. Iya. Wow. Anything else Amel ada yang mau disampaikan lagi? Sudah? Oke, again podcast ini dibuat bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menyudutkan Yeah. pihak-pihak tertentu. We just want to share how they felt. Dan again, percaya banget, yakin banget bahwa hari itu hari yang sudah ditentukan oleh Tuhan. 16 orang yang ada di dalam, they all survive. And then puji Tuhan, alhamdulillah, there must be a reason kenapa Tuhan masih koma dalam hidup mereka. Yeah. And seperti kamu tadi bilang, itu a message from semesta bahwa ada hal yang pastinya baik yang diperuntukkan untuk banyak orang yang mungkin bisa menjadi warning, pengingat atau apapun juga. Tapi we're just thankful, bersyukur luar biasa bahwa you guys still alive. Thank you. Appreciate more of the friendship. Yeah. Dan tadi as you said ya, bahwa ternyata maut itu bisa ada dimanapun dan sedekat itu. Yeah. So never take your life for granted. Dan mungkin tiap naik lift, naik pesawat, bahkan naik mobil, bahkan keluar rumah, cuma doa yang bisa nyelamatin kita ya. Iya. Nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Iya. And be careful what you say. We live and we learn. Oke, puji Tuhan, alhamdulillah. Thank you guys for sharing. Hopefully there's a good value yang kalian bisa dapetin dari persahabatan anak-anak perantau ini. Para kaum perintis bukan kaum pewaris. Thanks guys. Bye. Thank you. Bye. Thank you.